Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Notokusumo. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo adalah putra ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Raden Ayu Srenggoro yang merupakan garwa ampean atau selir yang berasal dari desa Karangnongko. Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau Pangeran Notokusumo adalah salah satu putra terkasih dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang lahir pada tanggal 21 Maret 1764 Masehi, dan beliau juga merupakan Adipati Pakualam yang pertama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang jumeneng kaping setunggal. Kiprah Pangeran Notokusumo dalam kancah politik telah dilakukan ketika beliau masih muda, dan sejak tahun 1780 Masehi beliau mendapatkan gelar Bendoro Pangeran Haryo, sebuah gelar jabatan senior di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang diberikan kepada putra Raden Ayu Srenggoro. Ini sangatlah dekat hubungannya dengan Pangeran Adipati Anom yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II, banyak sekali timbul intrik-intrik istana yang disulut oleh Patih Danurejo II dan Van Bram Minister untuk Surakarta. Pertentangan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan Patih Danurejo banyak sekali membawa dampak dan akibat yang tidak baik. Hubungan Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota atau Adipati Anom pun juga menjadi tidak harmonis lagi. Untuk meredam ambisi Patih Danurejo II, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono II pun mengangkat putra dari Pangeran Notokusumo, yakni Raden Tumenggung Notodiningrat, untuk menjadi sekretaris istana dan menyerahkan hampir semua urusan sekretariat negara pada beliau, serta hal tersebut justru semakin memperuncing keadaan yang ada. Dengan sedikit intrik, Patih Danurejo II berhasil memancing pemberontakan Bupati Madiun yakni Raden Ronggo, dan Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo bersama putranya Raden Tumenggung Notodiningrat pun ikut terseret serta dituduh mendalangi pemberontakan. Berkat laporan keliru yang dibuat oleh Patih Danurejo dan Van Bram, kemudian Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda Prancis yang ada di Batavia, pun memerintahkan pembebasan tugas kepada Raden Tumenggung Notodiningrat dari sekretaris istana.
Selanjutnya Dendels meminta Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan Pangeran Notokusumo dan putranya Raden Tumenggung Notodiningrat ke Semarang untuk ditawan di daerah Semarang. Kemudian dari Semarang Pangeran Notokusumo bersama putranya Raden Tumenggung Notodiningrat pun dibawa ke Tegal, lalu dibawa lagi ke Cirebon untuk adanya upaya pembunuhan terhadap kedua tahanan tersebut. Setelah dari Cirebon, Pangeran Notokusumo bersama putranya Raden Tumenggung Notodiningrat pun dipindahkan ke Batavia, dan pada saat yang bersamaan dengan perundingan serta kekuatan 7.000 pasukan Belanda Prancis, Sri Sultan Hamengkubuwono II pun dimakzulkan paksa dari tahtanya dan kemudian digantikan oleh putra mahkota atau Adipati Anom yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III. Namun di Batavia ternyata juga terjadi kejadian yang tak terduga, bahwa Dendels pun juga dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Gubernur Jenderal yang baru ini berusaha untuk memulihkan keadaan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya. Pangeran Notokusumo bersama putranya Raden Tumenggung Notodiningrat pun tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan kriminal, namun beliau berdua tetap masih belum diperbolehkan kembali ke Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam waktu yang tak terlalu lama terdengar sebuah berita bahwa tentara kerajaan Inggris mulai masuk perairan Laut Jawa, dan Pangeran Notokusumo bersama Raden Tumenggung Notodiningrat pun diminta untuk ke Bogor diserahkan kepada adik Sekretaris Jenderal Belanda Prancis. Setelah di Batavia tentara Belanda Prancis kalah dari Inggris dan Master Cornelis yang sekarang jadi kawasan Jatinegara, serta pasukan Inggris bergerak menuju Bogor, maka kedua bangsawan keraton Yogyakarta tersebut dipindahkan ke Semarang, kemudian akhirnya dibawa ke Surabaya. Di Surabaya, Pangeran Notokusumo ditemui oleh pejabat kerajaan Inggris terkait dengan kasus pengasingannya, dan setelah diproses penyelidikan, akhirnya Raad van de Indi berpendapat bahwa kedua bangsawan tersebut ternyata hanya merupakan korban kelicikan dari intrik-intrik pejabat Belanda Prancis. Pejabat Inggris pun berpendapat bahwa Pangeran Notokusumo adalah orang yang tepat untuk melunakkan Sri Sultan Hamengkubuwono II yang telah menentang Inggris dan meminta Gubernur Jawa di Semarang untuk tinggal di Yogyakarta. Pejabat Inggris juga berharap Pangeran Notokusumo bersedia menjadi mediator antara Inggris dengan Sultan Sepuh yang kembali bertahta dan menentang kerajaan Inggris. Setelah kembali ke Yogyakarta, Pangeran Notokusumo pun menjelaskan maksud kedatangannya pada Sultan Sepuh, dan beliau dalam pernyataannya menerima proposal dari kerajaan Inggris untuk menyerahkan tahta kepada Adipati Anom dan meminta maaf kepada Inggris atas insiden pembunuhan Patih Danurejo II yang dilakukan menurut perintahnya. Dengan kompensasi, Inggris memberikan amnesti kepada Sultan Sepuh. Sultan juga meminta agar sikapnya jangan dipublikasikan, dan Sultan Sepuh juga menyambut sendiri Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles ketika datang ke Yogyakarta saat jamuan kenegaraan. Namun konflik dan intrik berdarah pun ternyata tidak berhenti.
Bahkan kondisinya pun berbalik 180 derajat yang menyebabkan Adipati Anom pun menjadi ketakutan, dan kali ini konflik turut menyeret Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Setelah Ibunda Adipati Anom ditahan oleh Sultan Sepuh karena dianggap ikut mempengaruhi Adipati Anom, kemudian Adipati Anom pun bekerja sama dengan Kapiten Tan Jinsing untuk menemui John Crawford, residen Inggris untuk Yogyakarta. Dari hasil pertemuannya, John Crawford dalam suratnya kepada Raffles mengusulkan bahwa Adipati Anom segera diangkat kembali menjadi sultan, dan dalam surat itu pula Pangeran Notokusumo diusulkan menjadi Pangeran Merdiko. Akhirnya Wakil Gubernur Jenderal Inggris diperintahkan untuk datang ke Yogyakarta dengan membawa pasukan untuk berperang dan menggempur Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Versi lain diceritakan bahwa setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda Perancis kepada Inggris, kemudian Sultan Sepuh kembali mengambil alih tahta dari putranya, yakni Adipati Anom. Kepada pemerintah Inggris, Sultan Sepuh mengusulkan beberapa tuntutan, di antaranya pembayaran kembali uang ganti rugi daerah pesisir yang telah diambil oleh Belanda, lalu penyerahan makam-makam leluhur dan diserahkannya Pangeran Notokusumo bersama putranya Raden Tumenggung Notodiningrat. Sultan Sepuh oleh Raffles pun dibiarkan dalam kedudukannya, dan bahkan diperkuat kedudukannya serta tuntutan Sultan untuk membebaskan dua kerabatnya pun dipenuhi oleh Inggris. Namun sebaliknya Sultan Sepuh diminta oleh Inggris untuk membubarkan angkatan bersenjata Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi karena campur tangan Inggris terlalu jauh dalam urusan istana, akhirnya Sultan Sepuh mengadakan perundingan dengan Sri Susuhunan di Surakarta untuk melepaskan diri dari kerajaan Inggris. Sultan Sepuh pun secara terang-terangan menentang Inggris dengan menolak untuk membubarkan prajuritnya. Bahkan beliau justru malah memperkuat prajurit pertahanan di istana serta menambah jumlah milisi bersenjata. Kemudian segala rencana Sultan Sepuh tersebut oleh Kapiten Tan Jinsing dan Pangeran Notokusumo pun diberitahukan kepada pemerintah Inggris. Akibatnya pada pertengahan bulan Juni 1812 Masehi, Admiral Gillespie datang ke Yogyakarta dengan membawa pasukan bersenjata lengkap yang dibantu oleh Legium Pangeran Prangwedono. Admiral Gillespie pun mengirim ultimatum kepada Sultan Sepuh untuk segera merealisasikan sikapnya dengan menyerahkan tahta kepada Adipati Anom dan menjadikan Pangeran Notokusumo menjadi Pangeran Merdiko. Namun Sultan Sepuh dengan tegas enggan memenuhi ultimatum tersebut. Pada tanggal 18 Juni 1812 Masehi, Istana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun mulai dihujani meriam, dan setelah mengepung istana selama 3 hari serta mengadakan serangan kilat pada tanggal 20 Juni 1812 Masehi, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun dapat ditaklukkan. Pada saat itu juga Sultan Sepuh untuk kedua kalinya diturunkan dari tahta
dan Adipati Anom naik tahta lagi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1812 Masehi, Pangeran Notokusumo oleh kerajaan Inggris diangkat menjadi Gusti Pangeran Adipati Pakualam, dan pengangkatan tersebut berdasarkan atas jasa-jasanya terhadap pemerintah kerajaan Inggris. Melalui perjanjian politik pada tanggal 17 Maret 1813 Masehi, Pangeran Notokusumo secara resmi diangkat sebagai Pangeran Merdeka di bawah pemerintah kerajaan Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Pakualam, dan kepadanya diberikan tanah serta tunjangan, tentara kavaleri, hak memungut pajak, serta hak tahta turun-temurun. Semua tersebut diperoleh Pangeran Notokusumo dengan imbalan kesetiaan kepada pemerintah Inggris, dan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualam meliputi sebuah kemantren di Yogyakarta, daerah Karangkemuning atau Adikarto bagian selatan yang sekarang Kabupaten Kulon Progo. Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau Pangeran Adipati Pakualam pertama meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1829 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Notokusumo. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.